Halo semuanya, aku Hansol. Ya, mungkin buat yang udah tahu, pasti udah kenal. Buat yang nggak kenal, salam kenal. Aku Jang Hansol, juga merupakan YouTuber. Ini penting banget. Kalau kita liburan zaman sekarang ini kan butuh banget namanya data ya. Oke, Bobo, sekarang aku lagi ada di halte Pasar Karya Baru. Kulitnya dulu. Sebelum memulai program penting hari ini, aku sedikit pengen berbagi cerita dulu kayaknya. Pertama kalinya aku ke Indonesia sama keluarga aku itu tahun 1998 sebenarnya. Dan waktu pertama kali aku ke Indonesia, aku masih ingat Indonesia itu adalah negara yang terkesan ya negara panas gitu, ya negara tropis. Cuman sebatas itu. Tapi berjalannya waktu, negara Indonesia ini berubah. Dulunya Indonesia itu merupakan negara yang asing, tapi karena aku ini tumbuh besar di situ, dari teman-teman masa kecil, tetangga, orang-orang sekitar, teman-teman orang tua, teman-teman kakakku, semuanya orang Indonesia. Dan seperti yang udah kita tahu, orang Indonesia itu kan hangat banget hatinya. Aku itu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik-baik. Dan berkat kehangatan orang-orang itu, jujur aku tumbuh besar dan menjadi anak yang baik menurutku. Dan bisa menjadi Jang Hansol saat ini. Nah, negara Indonesia itu udah beda banget maknanya buat aku dibandingkan orang-orang Korea yang lain. Tapi sebenarnya Indonesia itu berubah nggak cuma buat aku ternyata. Orang-orang Korea sendiri dulunya itu melihat Indonesia cuma sebagai negara yang ada Bali. Oh, kalau mau honeymoon trip ke Bali, sebatas kayak gitu. Tapi saat ini gimana? Kalau kita lihat di program-program TV, banyak banget artis-artis Korea ataupun idol-idol yang udah tahu nama makanan Indonesia. Dan bahkan saat ini mesen makanan Indonesia itu mudah banget. Bahkan udah bisa diantar sampai rumah kita dalam kondisi masih hangat. Dan juga rasanya itu udah tergolong otentik banget. Nah, aku orang Korea yang tumbuh besar di Indonesia ya toh. Dan buat aku, Korea sama Indonesia ini merupakan dua negara yang wah, nggak bisa aku pilih. Ini udah kayak mama dan papa gitu. Dan di tahun 2023 ini merupakan tahun ke-50 hubungan diplomatik Korea dan Indonesia. Jadi ini merupakan tahun yang spesial banget sebenarnya. Nah, siaran bahasa Indonesia KBS World ini udah menyiapkan program spesial khusus untuk tahun ini. Pasti kita semua udah nggak sabar ya toh untuk melihat apa sih programnya. Kalau gitu, langsung kita mulai program spesial kita hari ini. Ayo kita mulai. Wah, ini lihatin. Aku barusan itu, aku yakin aku itu pergi ke KBS yang ada di Yeouido, di Seoul. Tapi lihatin ini, belakangku ini, pasti semua tahu ya toh, monumen yang sangat berarti buat orang Indonesia. Tugu. Wah, ada juga ini logo, lihatin. Indonesia Korea 50 years, tahun ke-50. Wah, ini kok bisa gini ya? Padahal aku tadi beneran di Seoul, tapi tiba-tiba kayak di Jakarta gini. Jadi sebenarnya ini merupakan satu bisa dibilang produk ciptaan dari Research and Development-nya KBS, namanya Sistem XR. Oke, seperti yang udah aku sampaikan tadi, hubungan diplomatik ataupun bilateral Korea sama Indonesia ini udah mencapai 50 tahun. Dan sebenarnya untuk memperingati acara tahun ke-50-an kayak hari ini, nggak cuma kita. Kemarin itu juga sempat ada acara spesial di Seoul, bayangkan di ibu kota Korea, Seoul. Dan tentunya mungkin para penonton udah tahu, Dita dari Secret Number juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya di Seoul. Bayangkan, di acara penting di Seoul, Dita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu di Seoul. Dan juga dihadiri langsung oleh Jaehyun. Dan sebenarnya hari itu saya juga hadir ya, ikutan itu. Nah, sekarang ini kan Korea sama Indonesia dari dulu sampai sekarang ini udah 50 tahun ya toh. Tapi yang lebih penting ini kan dari 50 tahun ke 60, 70 hingga 100 ya toh. Dan siapa yang bakal memimpin hubungan ini? Ya tentunya para pemuda-pemuda. Dan tentunya para anak-anak muda, pemuda ini kan sangat tertarik sama pertukaran budaya atau seperti lagu-lagu gitu itu. Nah, di acara penting kali ini bakal ada satu grup spesial yang akan bersama dengan kita. Langsung kita sambut grup spesial kita hari ini.
we are Starby. Get ready! Hai, nama aku Annabelle, aku leader, main dancer, dan lead vokal di Starby. Hai, nama aku Sheila, aku main vokal dan di oldest di Starby. Hai, nama aku Keija, aku main rapper dan lead dancer di Starby. Hai, aku Chelsea, aku visual dan lead rapper di Starby, yang muda juga, yang paling muda. Yang pertama nih, pasti banyak juga teman-teman di Indonesia pengen tahu, bisa datang ke Korea ini kalian daftar atau dipilih atau gimana sih prosesnya? Iya, jadi kita ada tim yang invitation ngontak ke kita. Awalnya kita sempet nggak tahu ini program apa, jadi awalnya sempet kita nggak kita respon dan nggak kita looking forward, tapi mereka ngontak terus sampai akhirnya manajer kita coba ngobrol sama mereka, terus cari tahu program ini, bla bla bla, terus akhirnya jadi gitu. Dan ternyata kita baru tahu juga programnya tuh culture exchange ya, jadi pertukaran budaya, kita ngerasain gimana sih di training di Korea dan kayak kita bisa jalan-jalan juga sekalian di Korea. Oke, kalau gitu aku pengen tanya nih, karena kan dipilih ya, bukan kayak daftar audisi gitu. Kalau menurut para member Starby, kira-kira alasan Starby terpilih itu apa? Mungkin karena ini kan untuk sekalian pertukaran budaya dan kebetulan di setiap lagu kita juga atau di music video tuh selalu ada unsur tradisional Indonesianya banget juga. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kita dipilih. Waktu udah dapet nih di dalam hati, yang paling ditunggu-tunggu apa? Aku ke Korea kayaknya pengen cepet-cepet cobain ini gitu. Ada nggak dari sisi latihan ya? Dari sisi latihan, jangan kayak pengen nyobain makanan ya. Pengen latihannya dulu, Pengen nyobain dimarahin ya. Oh, nungguin bagian dimarahin ya atau apa? Kayak sekejam apa sih gitu. Kalau aku nungguin feedbacknya sih sebenarnya, karena aku pengen tahu setelah mereka ngelihat kayak kita. Apa sih perbedaan kita sama girl group di sini, kayak apa mungkin di mata mereka tuh kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa, karena kan kalau di mata orang Indo kita tahu karena kita udah sering di Korea tuh pengen tahu kayak karena perbedaan cultural dan something. Kalau secara untuk K-pop tuh apa udah cocok apa belum? Jadi pengen tahu diri sendiriku ini di mana sih lokasinya? Apakah aku di sini atau masih di sana gitu ya? Pengen tahu lokasiku di mana. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Sama penasaran latihan dance-nya sih aku. Kita itu sampai sebelum ke Koreanya, kita trainee dulu di Indonesia kayak fisik dulu karena kita udah mempersiapkan kalau di Korea itu bakal di fisik, dihantar banget gitu. Latihan vokal, kita sambil treadmill sambil nyanyi. Iya, treadmill sambil nyanyi, bener-bener kita siapin mental kita banget. Bring back round, there's a run. Bring back round, there's a run. 컴백이 아니야 떠난 적 없으니까 고개들이 덜어 진정해 먹었길래 분홍빛이 얼음 drip 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 freeze in my side shut it down what 게임이 아니야 진 적이 없으니까 지져봐 내 목에 먹주로 내 거니까 땅바닥에 down better we go to 05 shut it down 초록빛을 내려 머리 위로 don't trip baby 겸손하게 그냥 앉아있어 just sit baby Pray for my downfall many have tried baby Catch me when you hear my Lamborghini go vroom 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 When we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠궈 shutdown Whip it 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 It's black and it's pink once the sun down When we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠궈 shutdown Whip it whip it whip it Whip it whip it whip it Keep watching me shut it down Nah, you don't wanna be on my best side That's right, I'm sliding through But you wanna be saying wanna be me Me 3 evaluates you Been around the world, pearls in a girl VVS is sweet and fast, Need a lesson, see the necklace, see the stresses We don't buy it, we request it, A rock star, a pop star But rowdier, say bye to the paparazzi In my good side, I'll smile for ya No, it ain't fair to ya It's scaring you like what now? Blackpink in your area The area been shut down, it's shut down Down the 반지하 똑바로 but don't sleep, baby 뒤집어봐 이건 가격표야 ain't cheap, baby Stay in your own lane, 가슴부터 swerve Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, 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 vroom When we pull up, you know it's a shutdown 간판 내리고 문
jam go shut down. Whip it, whip it, whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink once the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. Kan panerigo jam go shut down. Whip it, whip it, whip it, whip it, whip it, whip it. Keep watching me shut it down. Shut you down. Wow! Penampilannya bagus banget, kelihatan banget udah latihan. Bener pasti latihannya ini udah berjam-jam, berhari-hari kayaknya untuk nyiapkan ini. Bagus banget. Kalau gitu, karena kita lagi bicara K-pop ini, sebenarnya kita juga ada satu tamu yang cocok banget untuk diajak bicara tentang K-pop ini. Jadi tanpa lama-lama, langsung kita persilakan. Zayan, silakan masuk. Enjoy it back like every day. Keep it coming. Give me more, give me more, give me more, give me more. Lemonade. Next Beyond the World, annyeonghaseyo, Zodiac Nida. Halo semuanya, aku Zayan dari Zodiac. Tepuk tangan buat Zayan. Wah. Oke Zayan, mungkin boleh salaman dulu, maksudnya ya perkenalan sama para member Starby. Oh ya, halo. Pertama kali ketemu ya? Pertama kali ketemu. Aku pengen tanya ke Starby nih, kalau Starby ini kan debut di Indonesia dan juga aktifnya di Indonesia. Ngelihat Zayan, orang Indonesia, debutnya di Korea, lalu aktif di Korea itu kayak gimana sih kesannya? Bangga banget, bangga Kayak ngeliat idol Korea. Makasih banyak. Keren banget, kayak maksudnya dia Kayak udah menyatu gitu ya, menyatu. Makasih banyak. Ada nggak yang paling pengen ditanyakan? Kalau ketemu Zayan, aku pengen nyoba tanya ini gini. Ada nggak yang sempet? Atau sekarang nih? Ada. Apa? Coba silakan satu. kangen pempek. Kangen banget sih, kangen banget. Nggak salah sih ya pertanyaannya. Oke, Zayan gimana? Apa kabar hari ini? Ya baik, alhamdulillah baik. Aku dan Zodiac sekarang kita lagi nyiapin single baru. Ya jadi buat belakangan ini kita sibuk latihan sih sama beberapa kali buat syuting magazine sama beberapa konten Zodiac juga. Oke, comeback-nya bulan apa nih comeback-nya? Soon lah pokoknya. Oke, ditunggu buat para fans Zodiac. Ditunggu berarti ya, nggak terlalu lama lagi ya. Oke, nggak terlalu lama lagi. Oke, Zayan ini sebenarnya di Korea udah berapa lama sih sebenarnya? Kalau diukur dari masa training, ya kalau training itu aku sampai di Korea tuh Agustus. Masa training 8 bulan, terus aku udah sampai sekarang itu kayak setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan ya. Berarti debut 16. April. Oke. Ini nih Zayan, sebenarnya kayaknya banyak yang pengen tanya juga ini ke Zayan. Zayan tuh sebenarnya ikutan audisi atau kepilih atau gimana sih bisa ikutan Zodiac ini? Sebenarnya aku nggak ikut audisi. Jadi aku tuh waktu itu aku pernah nge-post video freestyle aku pakai lagu ITZY. Terus one of our trainees dari company kita itu ngeliat video audisi aku, terus disampaikan ke pihak company aku, dan di situ mereka tertarik dan mereka langsung nge-scout aku buat kamu mau nggak kalau latihan di sini buat siapin grup bareng kita kayak gitu. Ini pastinya benar-benar diupload cuman di sosmed yang kita tahu itu kan? Iya. Wow. Berarti buat para pemuda-pemuda di Indonesia kalau ngupload bisa jadi kayak saya gitu ya. Semua bisa jadi. Upload. Tapi ini nih, kalau menurut Zayan sendiri itu, waktu itu kan setelah ngepost, yang menurut Zayan, kalau menurut Zayan ya, itu terpilih karena apa? Karena dance-nya atau karena mukanya atau kan bisa jadi, pasti banyak faktor nih. Kalau menurut Zayan sendiri nih gitu. Kalau Gak apa-apa, ini kan ini ya, kita harusnya jujur gitu. Iya. Mungkin kalau kan mau nyiapin debut ya, pasti skill juga diperluin kan. Kayak, jadi aku ngerasa mungkin kayak saat itu mereka mikirnya aku cukup bisa diasah buat kayak saat tahun itu juga debut gitu loh. Terus mungkin kayak visual juga harus ada kali ya. Confidence. Nah, hari ini di acara memperingati hubungan diplomatik tahun yang ke-50 antara Korea dan Indonesia ini, ternyata Zayan itu juga mempersiapkan satu performance katanya. Betul. Apa betul? Iya. Apa nih yang udah disiapkan? Mungkin boleh langsung diperkenalkan. Aku bakal nyanyi
lagunya Jisoo Sandanim, judulnya Hate Everything. Langsung kita lihat. 그냥 행복해 보이는데 내 머릿속에 사진 속엔 가장 예쁜 드레스 입고 웃고 있는 내 곁에 나 비가 슬프게 내릴 때면 네가 싫어했던 그 영화처럼 외상만 가득한 날 모든 게 싫은 그런 날 이 노래를 부르는 것도 강한 척 하는 것도 너 떠난 것도 내 단점들도 내 새로 만난 사랑도 Hate everything, just hate everything right now 아무리 줘도 부족한 걸 알면서도 난 그렇게 널 영원히 옆에 두려고 아파하는 날 버려두고 비가 슬프게 내릴 때면 네가 싫어했던 그 영화처럼 후회만 가득한 날 모든 게 싫은 그런 날 이 노래를 부르는 것도 강한 척 하는 것도 너 떠난 것도 내 단점들도 내 새로 만난 사랑도 Hate everything, just hate everything right now 되돌릴 수 있다면 다 줘버릴 수 있다면 아름다웠던 시간들 now it's just killing me Oh baby 이 노래를 부르는 것도 강한 척 하는 것도 떠난 것도 내 단점들도 내 새로 만난 사랑도 Hate everything, just hate everything right now Hate everything, just hate everything right now Keren dong penampilannya. Keren. Ngerdu banget. Tapi sebenarnya katanya Zayan itu ada alasannya kenapa milih lagu ini katanya. Kenapa nih alasannya? Jisoo Sandanim sendiri tuh kayak dia pas buat lagu ini tuh buat ngehibur dirinya juga. Sama kayak aku sekarang, aku pengen ngehibur kalian semua yang lagi nonton dan ngehibur yang semua di studio ini dengan lagu ini. Gitu. Oh, oke, tepuk tangan sekali lagi buat Zayan. By the way, kan kita sekarang bersama dengan Starby dan juga Zayan, kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang industri ataupun sistem K-pop di sini. Nah, aku pengen tahu dikit nih, kayak apa sih pengalamannya selama 4 bulan ini? Kayak misalnya training vokal kayak apa, dance-nya kayak apa, mungkin? Pertama kali kita sampai langsung latihan dance gak sih? Oh iya. Sumpah. Jadi gimana? Baru banget landing. Jadi kita baru flight landing. dari Jakarta malam. Jadi jam 10. Iya. Terus habis itu kita sampai Korea jam 7 atau jam 8. Betul, penerbangan malam. Terus kita makan siang. Jadi kita tuh udah nyampe,
tuh ada waktu sejam. Mereka tuh bilang kayak gak apa-apa bisa dipakai bobo dulu atau apa, tapi nggak bisa nyatanya. Karena kan kita nyampe apart kita harus taruh koper, Iya, terus kita langsung siap-siap. ganti baju karena kan tuh udah baju yang udah semalam kan, kita ganti baju, terus dijemput lagi tiba-tiba, oh yaudah kita turun, terus kita dibawa ke entertainment kita di sini, kita dibawa tour, kenalin ke semuanya, beres itu tiba-tiba kita ya latihan Latihan apa itu? day one. Latihan dance. Ini berarti latihannya tiap hari atau gimana sekarang? Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Itu yang biasa, tapi begitu 3 hari menjelang mau perform, kita dari jam 10 sampai jam 10 lagi. 10 malam lagi. Zayan kalau segini tergolong banyak atau? Kalau aku sih dari jam 12 sampai jam 12, Kak. Sama ya. 24 jam lebih. Iya. Gimana ya? Oke. Sekarang latihan. Kalau misalnya udah kelar kelas, latihan bareng-bareng. Abis itu kalau udah kelar latihan bareng-bareng, latihan vokal. Abis latihan vokal lagi, nanti review lagi buat sendiri kayak gitu loh. Kalau gitu nih, bedanya waktu sama di Indonesia, training di Indonesia sama di Korea apa nih kalau menurut Sarbi? Kalau di Saya juga pengen tahu ini. Dia langsung begitu pertanyaan ini langsung. Apa nih? Gimana? Kalau di Indonesia kita lebih banyak time sama teacher kita, sama gurunya. Kalau di sini tuh kan lebih kayak misalnya kita 4 jam sama guru kita, terus kita dikasih waktu untuk latihan sendiri, kita tanpa gurunya kayak bisa 5 jam, 6 jam. Sedangkan kalau misalnya di Indo kita biasanya benar-benar full time kalau 6 jam ya 6 jam semua sama guru gitu. Oh, oke. Jadi kita jarang nggak ada training sendirinya biasanya. Full time sama guru Kalau gitu. kayak disuruh belajar sendiri langsung di rumah aja belajarnya gitu. Oh, kalau di Indonesia kayak selama dibimbing itu pasti bareng terus gitu ya. Iya. Tapi kalau di sini kayak setelah diajarin silakan. Iya, gitu dikasih ya. waktu sendiri untuk Kasih waktu sama sendiri ini, untuk gitu. latihan. Nah, kalau menurut Zayan dan Starby, yang paling penting di dance-nya K-pop itu apa sih dari Zayan dulu deh mungkin? Kalau menurut aku, kan di K-pop terkenal ini sih, synchronize-nya. Iya, jadi menurut aku yang paling penting timingnya sih sama para member sama apa ya di dance K-pop tuh ada bondingnya gitu loh, Kak. Kayak Harus chemistry. Oh, kayak harus Chemistry sama synchronize-nya. tek gitu harus Iya, bareng gitu ya. Gini, harus kayak gini gitu, harus bareng-bareng. Kalau di Korea kayak gitu. Kalau menurut Starby gimana? Kalau menurut aku pentingnya tuh kayak apa ya, selagi dance kita tuh masih harus menjaga ekspresi sama stage presence-nya kita. Karena kan kalau misalnya kita hanya dance, sekadar dance biasa, lomba atau apa kan kita biasanya nggak terlalu merhatiin kayak stage presence atau ekspresi atau apa. Tapi kalau misalnya kita beneran kayak K-pop atau apa gitu kan pasti mereka benar-benar mentingin kayak ekspresi Segala sama detail-detailnya. aura Jadi diri kalaupun sendiri misalnya kita capeknya terus cantik. Iya, nggak Jadi boleh ada capek. loss. Pokoknya tuh K-pop idol tuh tetap harus terlihat cantik dan terlihat tampan gitu. Jadi kita nggak boleh terlihat kayak capek. Nggak, tetap harus kayak aku capek tapi aku happy gitu. tapi gininya juga harus Yang kayak yang tapi timing setuju banget sih. Karena kalau beda-beda itu kelihatannya iya karena kita grup bukan solo jadi Oke, kalau gitu Zayan nih, Zayan selama di sini kan udah 1 tahun lebih juga. Ada nggak gerakan yang waktu Zayan latih itu kayak wah susah banget gitu, gerakan dance yang teringat, yang ini tuh untuk matengin satu gerakan ini tuh kamu butuh waktu lebih gitu, ada nggak? Banyak lagi, kayak hampir semua koreografi ada deh. Coba tunjukin satu yang paling kayak wah kamu kayak latihan ini berulang-ulang gitu, ada nggak? Satu aja. Ya mungkin kayak gitu. Udah. Susahnya itu lompat Karena ya? lompatnya karena itu sebenarnya aku kan di satu tempat kan. Aku tuh dari lompat itu aku pindah ke spot yang lain gitu loh. pindah posisi. Iya pindah posisi. Pindah blocking. Tripingnya langsung ke tengah gitu loh. Oh, jadi Terbang kayak ngedance sambil memindah posisi yang paling teringat susah gitu. Iya. Sih kelihatannya tuh sebenarnya gerakannya simple tapi tuh capek ternyata. Jadi padat, gak ada, jarang banget gerakan santainya kecuali yang bridge atau nggak yang slow. Oke, kalau gitu aku sekarang mau tanya ke Starby nih. Kan Starby ini kan aktif di Indonesia, terus sekarang nyobain juga di Korea gitu. Jadi udah mencoba 2 sistem yang berbeda di dua negara gitu. Kalau menurut Starby sendiri itu gimana perbedaan sistem industrinya antara Korea sama Indonesia, bedanya apa yang paling menonjol? Yang beda menurut aku sih dari wadahnya. Kalau di Indonesia mungkin kayak wadah dari untuk perform di acara musik
agak gak sebanyak di Korea kan. Iya. Kan kalau di Korea banyak banget, ada Music Bank, ada Inkigayo dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia tuh kayak masih sedikit lah gitu. Masih kecil wadahnya. Jadi Ada, panggungnya, tapi jumlah sedikit. panggungnya. Iya, panggungnya belum banyak. Lebih banyaknya offline kan kalau di Indonesia kan festival, manggung-manggung festival. Karena kayak gitu. mungkin grupnya sendiri kalau di Korea mungkin lebih banyak. Kalau di Indonesia masih baru mulai bermunculan saat ini juga. Jadi kayaknya kita berharap mungkin di kedepannya bakal ada juga wadahnya. Lebih banyak. Oh, wadah. Iya. Wadah itu yang dimaksud. Iya, wadah itu. Yang menampung. Iya, Skill-skill. Iya. Kemampuan. Betul, Talenta. betul. Para anak-anak muda itu ya yang dimaksud. Nah, ini emang susah banget dan melelahkan. Tapi ada nggak sih yang teringat? Terus bagusnya itu apa sih dari latihan yang sekeras ini? Gitu? Sistem pelatihan under pressure ya, under stress gitu. Jadi kayak sambil kayak wah, aku harus bisa, kalau nggak aku akan dimarahin sama yang kayak gitu. Nah, itu akhirnya kan udah setahun nih di sini. Iya. Itu gimana? Ya dampaknya akhirnya ke saya sendiri. Dampaknya jadi apa ya? Aku nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, tapi karena dikerasin terus, jadinya aku lebih ngelakuin sesuatu tuh harus detail gitu loh. Jadi kayak aku ngelakuin ini kayak karena kayak ke flashback gitu, kayak dulu aku yang nggak sedetail itu orangnya. Aku jadi kayak lebih harus kayak gini, aku harus kayak gini, baik gitu. Lebih kayak lebih perhatiin, lebih kayak, fokus jadinya. Terbiasa. Ya, lebih kayak disiplin. Ya, dan lebih terbiasa juga disiplin. jadi disiplin. Nggak cuma di dance doang, tapi ngelakuin kegiatan lain juga harus lebih disiplin gitu, kayak lebih cepat, lebih tak, Tapi lebih tertata gitu. Waktu jalaninnya susah banget padahal. Ya, alhamdulillah. Kalau Starby sendiri, Kita terbiasa bangun pagi Iya. Dan on time. dan on time. Kalau di sini tuh mereka Di OTW Indonesia beneran tuh, sampai. di Indonesia tuh kan kayak telat 30 menit, 1 jam ya udah. Biasanya janjian sama temen jam 5, datang jam 7. Tapi itu untuk kayak main Sebenarnya sih. itu bukan Kalau orang untuk kerja Indonesia enggak sih. semuanya sih, tapi lebih ke kita Kita aja. Kita. jadi gini, kalau Starby di Indonesia, Aduh, tapi pas di Korea ternyata kita Gimana? diajarkan banget on Dijemput time. jam 3, mereka tuh jam 3 benar-benar udah di sini dan telat 1 menit tuh udah di bel kita. Kan bisa di bel dari bawah kan, udah di bel. Kita baru mau turun Nur, bentar. Bahkan hari ini aja kita janjian jam 9:30. Tapi jam 9:12 kita udah di bel. Iya. Terus kita kayak Panik banget. Oh, ini kan masih 20 menit lagi. Malah lebih cepet Sama mereka. kalau dari segi dance sih yang penting sigap harus cepet inget, kayak diajarin segini langsung lanjut jadi lagi. kayak agak seperti yang disampaikan saya, agak terus didorong terus. Jadi tuh kalau misalnya ngajarin tuh nggak yang gini tapi kayak oke, udah lanjut gitu, next step gitu. jadi kita ikutan on time juga sih. Iya. Semoga aja Tapi keikutan jadi- di Indonesia iya, ya. harusnya ya. Nah, dan juga katanya berkat training yang seperti itu, hadir lagu Bang katanya. Apa ini lagu kayak apa? Mungkin bisa diperjelaskan, diperkenalkan? Jadi lagunya itu tentang mimpi kita sih, tentang mimpi Starby. Pasti bakalan ada struggle-nya dalam kita mau menggapai mimpi, tapi kalau kita bareng-bareng ya kita bisa sih, and we'll make it bang. Oh, lebih kayak bang. cerita kalian Iya, gitu ya, cerita di kita Bang juga. gitu. Nah, di Asia Song Festival tahun 2023 ini kan menampilkan panggung di situ. Gimana rasanya waktu mau naik panggung, deg-degan kah atau gimana? Kan di Korea ya, pertama kalinya berdiri di panggung Korea, bener nggak ya? Gimana? Waktu itu teringat nggak? Panik. Sumpah panik banget. Kita berempat hanya bisa menguatkan satu sama lain tapi sambil banget ya. Iya banget ya. Terus waktu kita udah mau ke stage banget, kita tuh bener-bener baris terus semuanya diam. Terus berdoa, terus habis itu kayak bener-bener serius. Udah gitu, tapi waktu kita udah ke stage, lagunya udah mulai, udah bener-bener ya udah nikmatin aja gitu. Tepuk tangan untuk Starby yang udah manggung di Korea. Dan di hari penting ini katanya Starby udah mempersiapkan penampilan juga. Kalau ini bisa dibilang apa ya? K-Indonesia Pop atau apa ya? K-pop. K-I-Pop. Pernah dengar saya? Belum pernah ya, enggak apa-apa. Kita baru jadi belajar juga bersama. K-I-Pop, lagu buatan K-I-Pop gitu dengan berjudul Bang. Udah siap untuk menampilkan? Siap. Langsung kita lihat penampilan dari Starby. Bang!
make it bang. I got that bang, it's gonna get messy. We'll make it bang. 모두 다 준비를 해. 이 순간의 perfect timing. 고민을 버려도 돼. Don't have to follow your dream. Hey, 모두 다 준비를 해. 이 순간의 perfect timing. 고민을 버려도 돼. Don't have to follow your dream. Hey, this is the start. 내 목소리를 들어봐. Look up to the sky. Shining star is what we are. 나로 바라봐. I will never let you go. 지금부터야. I can love you 24. I got that bang, it's gonna get messy. We'll make it bang. I got that bang, it's gonna get messy. We'll make it bang. To make it hot, so make it hot. 눈만 멈추지 마, 뛰어올라 high. To make it hot, so make it hot. 눈만 멈추지 마, 뛰어올라 high. Semua memori tercampur. Ada bahagia, ada capek, ada terharu, banyak banget sih. Kayak aku bahagia banget, aku bisa selama ini di Korea, aku bisa ada program cultural exchange, aku bisa belajar tentang budaya Korea dan budaya Indo juga. Aku sangat bangga dan seneng bisa dapat kesempatan ini. Terus aku juga bakal selalu mengingat rasa capek dan sedih karena kadang-kadang kan pas latihan, aduh, kenapa ya aku nggak bisa-bisa atau apa, terus kayak kecewa pada diri sendiri, tapi aku tetap push, itu juga aku bakal inget sampai kapanpun. Terus rasa deg-degan dan takut pas mau perform di Korea, apakah respon publik akan menerima kita, terus debut kita di Korea ini akan bagaimana hasilnya, bener-bener semua jadi satu sih. Harapan kedepannya semoga aku dan Starby bisa menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik dan bisa on time ya tentunya. Terus pengen Starby bisa dikenal oleh semakin banyak orang juga. Aku pasti bakal inget juga waktu-waktu latihan sih di sini, karena waktu-waktu latihan di sini tuh seru banget, kayak capeknya ada, senangnya ada, sedihnya juga ada, jadi campur aduk banget. Dan ini pengalaman yang luar biasa sih buat aku dan gak akan bisa aku lupain juga, karena semua hal bisa aku rasain di sini gitu, jadi kayak pengalaman berharga. Banyak banget memori-memori indah di sini. Jadi sedih aku. Sedih. Aku bakal kangen sama kalian semuanya. 커피스, 순 ENT, KBS 관계자 여러분 감사합니다. Semoga kedepannya bisa banyak kolaborasi lagi antara Indonesia dan Korea, bisa menghasilkan karya-karya yang lebih keren, lebih bagus lagi, lebih kental lagi antara kedua budayanya. Dan buat harapan saya sendiri, semoga saya bisa nyanyi lagu Indonesia di Music Bank. Jujur, aku sebagai orang Korea yang tinggal lama di Indonesia, nggak ngira waktu 20 tahun yang aku lewatkan di Indonesia itu bisa menjadi satu unsur yang menjadi dukungan besar buat aku. Aku bisa bikin YouTube, dan juga dengan aku bikin YouTube ini, sepertinya hari ini aku juga jadi nyadar kalau sebenarnya secara tidak langsung aku pun juga bisa mendekatkan Korea sama Indonesia ini. Jadi benar-benar merasa, wah, aku seorang manusia biasa pun bisa memiliki peran untuk mendekatkan dua negara ini. Itu kayak sangat berarti banget, dan juga berharap kedepannya nggak cuma aku, tapi
pemuda-pemudi Korea ataupun Indonesia juga terus bisa aktif untuk mendekatkan dua hubungan negara Korea yang sudah akrab ini. Korea Indonesia Terus bersama. Korea Indonesia terus bersama. 한국, 인도네시아 앞으로도 함께해요.